Oke baik, selamat pagi, siang, sore, salam olahraga. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Mengenai dari laga kemarin malam tuh, laga Indonesia menghadapi Cina ya. Memang sangat disayangkan perihal memang seperti yang kalian ketahui. eh, Sebenarnya tim yang diunggulkan kemarin itu Indonesia 9 jam sebelum pertandingan saya melihat memang Indonesia menjadi tim yang diunggulkan. Tetapi setelah line up pemain Indonesia keluar, dan pada akhirnya 5 menit sebelum pertandingan berubah, Cina menjadi tim yang diunggulkan untuk bisa memenangkan laga. Kemudian saat perjalanan laga saya melihat memang uh, Cina itu menggunakan si pertahan 4-4-2 diamond, di mana formasi itu memang formasi legendaris. Di samping itu saya melihat formasi Cina itu sangat melumpuhkan lini tengah Indonesia, dan sangatlah wajar di mana lini tengah Indonesia di babak pertama tidak berjalan baik. Kemudian opsi kedua melalui penyerangan lewat sayap, contohnya Asnawi dan lewat Witan, tetapi crossing tidaklah sampai ke lini depan karena memang kuatnya pertahanan Cina. Kemudian ditambah Indonesia tidak memiliki goal getter, jadi sangatlah wajar hal ini bisa terjadi dan Indonesia menelan kekalahan. Oke, di laga ini saya akan membahas pertandingan tuan rumah Sport Recife menghadapi Operário ya dari Serie B Brasil. Dari peringkat sementara di mana tuan rumah Sport Recife ini berada di peringkat 3 dengan meraih 53 poin, sedangkan tim tamu Operário berada di peringkat 9. Dari line up pemain ada 2 pemain tidak akan bermain untuk Sport Recife ya. Oke, untuk laga ini versi saya sendiri masih terlihat cenderung berada di tuan rumah Sport Recife. Oke, next selanjutnya di laga yang kedua saya membahas pertandingan tuan rumah Sao Paulo menghadapi Vasco da Gama ya. Di laga ini terlihat dari lineup pemain untuk kedua tim ini sama-sama memiliki 4 pemain mereka tidak akan bermain. Dari peringkat sementara di mana Sao Paulo berada di peringkat 5 dengan meraih 47 poin dari 29 laga, sedangkan Vasco da Gama berada di peringkat 10 dengan meraih 37 poin dari 28 laga. Terlihat di head-to-head terakhir kedua tim ini sudah sempat bertemu pada bulan 6, di mana pada waktu itu tuan rumah Vasco da Gama menangkan laga dengan skor 4-1. Jadi saya melihat di Liga Brasil itu tim yang kuat cenderung tim yang bermain kandang. Jadi untuk laga ini masih sangatlah bagus jika berada di Sao Paulo. Oke, next selanjutnya di laga yang ketiga, untuk laga ini saya membahas pertandingan tuan rumah Fortaleza menghadapi Atlético Mineiro. Di laga ini tim yang diunggulkan untuk memenangkan laga itu Fortaleza, bukan Atlético Mineiro ya. Line up pemain ada 1 pemain tidak akan bermain untuk Fortaleza, sedangkan Atlético Mineiro ada 3 pemain. Oke, untuk peringkat sementara di mana tuan rumah Fortaleza berada di peringkat 3 dengan meraih 55 poin ya dari 29 laga, sedangkan Atlético Mineiro masih tertahan di peringkat 9. Untuk laga ini cenderung berada di Fortaleza. Kemudian memasuki laga yang terakhir, saya membahas pertandingan dari Liga Premier Kazakhstan ya. Di laga ini mempertemukan tuan rumah FC Astana menghadapi Shakhtar Karanday ya. Jadi untuk laga ini memang FC Astana ini terkenal tangguh, dan dimana Astana ini berada di peringkat 5 sementara menjalani laga ke-19 untuk laga malam hari ini, sedangkan tim tamu yaitu tim Juru Kunci. Jadi untuk laga ini cenderung terlihat masih baik berada di Astana. Oke baik, itu dia mengenai dari laga malam hari ini. Kemudian untuk build lanjut info di grup. Terima kasih, selamat pagi, siang, sore, salam olahraga.